Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Asfi di channel Asfia Wafia. Oke, kali ini kita akan melanjutkan dari part sebelumnya, yaitu jarak antara garis ke garis. Penasaran? Jangan lupa ya, subscribe dulu, terus komen di bawah. Atau ada sesuatu yang kurang paham, kalian komen di bawah ya. Jangan lupa. Oke, langsung saja kita ke videonya. Oke, kita masuk ke materi ya. Jarak antara garis ke garis. Posisi antara dua garis itu bermacam-macam. Yang pertama ada sejajar, berpotongan, saling bersilangan. Tetapi yang kita bahas sekarang adalah sejajar dan bersilangan. Karena apa? Karena ketika berpotongan itu tidak memiliki garis, tidak memiliki jarak. Maaf ya, tidak memiliki jarak. Kenapa? Ketika berpotongan itu kan seperti ini. Antara garis pertama dan garis kedua tidak memiliki jarak. Maka yang dibahas sekarang adalah dua garis yang sejajar dan dua garis yang bersilangan. Yang pertama garis sejajar. Garis sejajar itu bagaimana? Garis sejajar itu yang sama, arahnya sama, miringnya sama, lurusnya sama, pokoknya yang sama. Antara sini dan sini itu nilainya sama. Itu garis yang sejajar. Misalnya kalau ketemu soal, ya. Berapakah jarak antara kedua garis yang sejajar ini? Ya, caranya, maaf ini di gambarnya yang sejajar horizontal saja. Ini sejajar, yang vertikal saja sejajar. Karena dua garis sejajar otomatis bisa diletakkan dalam satu bidang, ya enggak? Kalau berpotongan seperti ini kan jelas ini bisa diletakkan satu bidang. Tapi kalau bersilangan itu kan belum tentu satu bidang. Tetapi kalau sejajar itu bisa di satu bidangkan. Contoh, ini dua garis sejajar ya. Kita letakkan satu bidang pada bidang persegi panjang. Anggap saja ini lurus. Maaf, kita ini dua garis yang sejajar. Kita namakan bidangnya adalah bidang A, B, C, D, ya. Kita namakan dulu ya garisnya. Ini A ke, misalkan sini X dan C, Y, ya. Kita tarik antara A, X dengan Y, C, Y, itu kita tarik garis tegak lurus. Karena garis ini kalau dipindah sana, digeser ke sana itu sama saja, maka kita geser ke sana, geser ke atas ya, terus nah sampai sini otomatis ini tuh bisa ditarik garis diagonal ya, diagonal C, D, B, ya kan? Iya enggak? Bisa tarik diagonal C, D, B, ya. Bagaimana di soalnya ini? Bagaimana antara jarak A, X ke C, Y? Gimana? Ini nilai perbandingan antara ini semua itu adalah 3. Kenapa? 1, 2, 3. Nilainya sama. 1,
2, 3, ya kan? 1, 2, 3. Otomatis jarak ini semua adalah 1/3, ya enggak? 1/3, ya enggak? Ya kan? Kemudian dikalikan dari jarak D dan B. D dan B itu merupakan diagonal bidang sisi. Kalau diagonal bidang sisi itu rumusnya A akar 2. Ya. Jadi jarak antara D, B, maaf ini akar 3. Jarak antara garis AX dengan garis CY itu adalah 1/3 akar 3. Dengan cara tadi dibuat tegak lurus ya. Maka misalkan kalau misalnya rusuk A ini rusuk ya. Kalau misalkan rusuk A itu diketahui 20, maka 30, maka 1/3 dikali 30 akar 3, maka jadinya 10 akar 3. Itu ya. Paham sampai sini? Saya anggap paham. Untuk yang A/3 ini adalah ketika D sama B ini itu merupakan diagonal bidang ruang ya. Kita masuk ke contoh soal. Saya gambarkan dulu. Misalkan ada bentuk kubus seperti ini. Anggap ini saja lurus ya, anggap lurus. Dinamakan ini merupakan A, B, C, D, E, F, G, H. Tentukan jarak antara A, X, sini AX dengan GY, sini GY. Tegak lurus ya antara C AX sama GY. AX sama GY itu merupakan garis sejajar ya. Kita lihat dulu, AX GY itu terletak dalam satu bidang enggak? Karena kalau menurut kakak terletak. Karena apa? Karena ini berdua itu sejajar ya. Sejajar. Jadi kalau sejajar tadi kan bisa diletakkan dalam satu bidang ya. Kita buat bidangnya X ya, sini ya. Ini kita pindah keluar jadi biar mudah. Ini bentuknya kayak gini. Maaf, ini kan bentuk kubus jadi harus ini ya. Ini A, C, G, E. Tadi X itu di sini, X dan Y itu di sini.
dan GY itu sejajar ya. Tadi kita tarik garis yang bisa menghubungkan antara garis AX sama garis YG. Tapi yang tegak lurus ya. Jadi dari sini kita tarik ke sini, terus ditarik ke atas sampai nanti bisa ditarik. Nah, bisa ditarik garis diagonal antara EC. Ya enggak? Ya, EC. Karena EC ini merupakan diagonal ruang, maka rumusnya adalah AX dengan GY. Jarak antara AX dan GY adalah serumusnya tadi, cuma diganti sepertiga karena ini itu 1 dari 3 sepertiga dikali berapa panjang ini, sepertiga dari ini ya, diagonal ruang kan A/3 ya. Ini ketika diketahui panjangnya 60, rusuknya 60, maka 1/3 kali 60 akar 3 ya. 60 bagi 3 berapa? 20 akar 3. Seperti ini ya. Paham? Paham ya? Saya anggap paham. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua ya. Masih berkaitan dengan garis yang sejajar. Perhatikan, jarak antara rusuk AB dengan rusuk HG jika diketahui panjang rusuknya adalah 12. Rusuk itu apa sih? Rusuk itu kemarin apa? Sisi. Ya, sisi antara sisi AB dengan HG. Sisi AB itu mana? Ini ya, dengan HG. Wah, ini jauh letaknya. Tapi tenang, karena sejajar maka bisa dijadikan satu bidang. Ya, ini juga satu bidang. Maka kalau dikeluarkan kan kayak gini. Dikeluarkan kayak gini. Ini AG, AB, sini HG. Sejajar kan antara AB dan HG? Ya. Kalau sejajar maka jaraknya adalah ini. Karena yang tegak lurus kan, ini yang tegak lurus antara garis HG dan AB. Karena ini merupakan diagonal sisi, ya, diagonal sisi, maka jarak karena GB itu merupakan diagonal sisi, maka panjangnya adalah A akar 2. Nah, kalau A akar 2, A-nya berapa? Di sini ketahui 12. Maka 12 akar 2. Paham sampai sini? Paham ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke bersilangan. Jarak antara dua garis yang bersilangan. Kak, bersilangan itu kayak apa sih, Kak? Bersilangan itu kayak gini. Misal ini ada garis lurus dengan garis yang bingung. Tapi ini bukan berpotongan ya. Ini bukan berpotongan. Garis yang bersilangan ini itu kan susah tuh dicari jaraknya. Ya, susah dicari jaraknya. Nah, cara mencari jaraknya itu dengan menarik satu titik yang mewakili garis ini supaya tegak lurus dengan garis yang satunya. Kita ambil ini karena berarti kalau tegak lurus, kita berarti ini. Ini tegak lurus. Intinya jarak itu harus tegak lurus selalu ya. Kalau ini itu harus selalu tegak lurus. Karena kalau pada umumnya kita tarik garis seperti ini susah ya, susah. Jadi nanti pada umumnya itu untuk mencari jarak antara titik bersilangan ini itu menggunakan dua garis bersilangan ini menggunakan satu titik, yaitu titik tengah, diambil dari garis yang
enak dipandang gitu, berarti garis lurusnya atas seperti itu ya. Paham sampai sini? Paham ya? Kalau kita masukkan ke dalam sebuah bidang ruang atau kubus, itu bagaimana sih Kak letaknya ini? Gampang. Letaknya itu misal garisnya itu HF ya, HF dengan ini dimisalkan S1, jadi dengan garis ES ini bersilangan ya. Ini bentuknya sama, ininya G, H, ini S1, ini E. Seperti itu. Terus kita ambil titik tengah ya. Yang mudah itu titik tengah yang mana? Yang HF atau yang ES? Yang HF ya, berarti sini ya. Kita misalkan ini adalah S6. Terus kemudian menggunakan teori segi 4. Ini kalau misalnya titik ini, titik S6 ini supaya tegak lurus dengan S1 itu gimana? Kita lihat ya. Ya. Kalau ditarik garis seperti ini jadi satu bidangan. S ini berada di tengah ya. Satu. Nah, kalau dikeluarkan otomatis seperti ini. Ini A, C, G, E. Sini S6, sini S1. Ya kan? Kemudian dari ini ke S1. Gimana tegak lurusnya antara titik S6 ini dengan garis E1? Menggunakan rumus yang seperti tadi awal. Tarik garis ke sini, terus nanti tarik garis sini. Dia otomatis kan ini 2 per berapa? 3 ya. Per 3. Dari mana Kak? S6 ke S1 ya. S6 ke S1 2 per 3. Nah ini jarak ini kan di carinya itu yang tegak lurus antara ini. Jadi 2 per 3 kali ini salah gambar. Sebenarnya ini titik tengah, ini juga salah gambar. Maaf. Satu, dua, tiga. Ya. 2 per 3 yang mau dicari jaraknya kan antara ini misalkan Q1. Yang mau dicari jaraknya kan antara S6 dengan S1 ya kan? S6 jarak dari S6 ke S1 ya. S6 ke S1 lah. Kalau kemarin teori yang titik itu dicari tegak lurus antara garis ini dulu ya. Titik S6 ke garis ES1.
Nah, dikalikan dengan jarak antara S6 dengan Q1. S6 dengan Q1 ini kalau dengan menggunakan rumus itu sama saja dari titik tengah atas ke titik tengah tegak. Jadi rumusnya itu setengah A akar 3 ya. Ya, setengah akar 3 2/3. Terus kalikan, hasilnya adalah 1/3 A akar 3. Kalikan 3, ini 6 dan 1/3 ya. Jabarkan wes. 3/6 akar 3. Kalau 3/6 akar 3 itu sama dengan 1/3 ya. A akar 3. Jadi setiap sesuatu jika titik dari titik E, dari titik S HF ke titik ke garis S1 itu kita ambil titik tengah S6 dulu ya. Titik tengahnya antara HF ini kita misalkan sini S6. Kemudian kita tarik garis tegak lurus dengan S1. Dan cara narik tegak lurusnya menggunakan, kalau kalian punya penggaris, itu penggarisnya ditambahkan sini, yang titik-titik apa? Kan ada sentimeter gitu ya. Garisnya yang 1 2 itu tambahkan di sini, lurus, nanti kalau ditarik lurus ke atas, itu tegak lurus. Lah, ini pas tegak lurusnya ke titik tengah antara E sama A, yaitu Q1. Kemudian digambarkan seperti ini. Lah, ini menggunakan teori segi 4 ya. Karena segi 4 juga sama, jadi nanti kalau misalnya ada berapa garis, berarti ada 4. Kalau 4 ambil 1 kan kayak arsiran, dulu di SD sudah pernah ya. Jadi ini kan 2, yang di arsir 2, jadi 2/3. 2/3 kan, paham? Terus jarak antara S6 dengan Q1 itu sama dengan setengah A akar 3. Kemudian kita rumusnya. Paham ya sampai sini ya? Ini untuk garis yang bersilangan. Memang garis bersilangan itu rumit karena kalau misalnya kita membagiankannya salah saja, nanti akan salah hasilnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bersilangan. Jarak antara dua garis yang bersilangan. Kak, bersilangan itu kayak apa sih, Kak? Bersilangan itu kayak gini. Misal ini ada garis lurus dengan garis yang memang. Tapi ini bukan berpotongan ya. Ini bukan berpotongan. Garis yang bersilangan ini itu kan susah tuh dicari jaraknya. Ya, susah dicari jaraknya. Nah, cara mencari jaraknya itu dengan menarik satu titik yang mewakili garis ini supaya tegak lurus dengan garis yang satunya. Kita ambil ini karena berarti kan tegak lurus, kita bagi ini. Ini tegak lurus. Intinya jarak itu harus tegak lurus selalu ya. Kalau ini itu harus selalu tegak lurus. Karena kalau pada umumnya kita tarik garis seperti ini susah ya, susah. Jadi nanti pada umumnya itu untuk mencari jarak antara titik bersilangan ini itu menggunakan dua garis bersilangan ini menggunakan satu titik, yaitu titik tengah, diambil dari garis yang enak dipandang gitu, berarti garis lurus yang atas seperti itu ya. Paham sampai sini? Paham ya? Kalau kita masukkan ke dalam sebuah bidang ruang atau kubus, itu bagaimana sih Kak letaknya ini? Gampang. Letaknya itu misal garisnya itu HF ya, HF dengan
dengan ini dimisalkan S1, jadi dengan garis ES ini bersilangan ya. Ini bentuknya sama, ininya G, H, ini S1, ini E. Seperti itu. Terus kita ambil titik tengah ya. Yang mudah itu titik tengah yang mana? Yang HF atau yang ES? Yang HF ya, berarti sini ya. Kita misalkan ini adalah S6. Terus kemudian menggunakan teori segi 4. Ini kalau misalnya titik ini, titik S6 ini supaya tegak lurus dengan S1 itu gimana? Kita lihat ya. Kalau ditarik garis seperti ini jadi satu bidangan. S ini berada di tengah ya. Satu. Nah, kalau dikeluarkan otomatis seperti ini. Ini A, C, G, E. Sini S6, sini S1. Ya kan? Kemudian dari ini ke S1. Gimana tegak lurusnya antara titik S6 ini dengan garis E1? Menggunakan rumus yang seperti tadi awal. Dari sini terus nanti tarik dari sini. Dia otomatis kan ini 2 per berapa? 3 ya. Per 3. Dari mana Kak? S6 ke S1 ya. S6 ke S1 2 per 3. Nah ini jarak ini kan di carinya itu yang tegak lurus antara ini. Jadi 2 per 3 kali maaf ini salah gambar. Sebenarnya ini titik tengah. Ini juga salah gambar. Maaf. Satu, dua, tiga. Ya. 2 per 3 yang mau dicari jaraknya kan antara ini misalkan Q1. Yang mau dicari jaraknya kan antara S6 dengan S1 ya kan? S6 jarak dari S6 ke S1 ya. S6 ke S1 lah. Kalau kemarin teori yang titik itu dicari tegak lurus antara garis ini dulu ya. Titik S6 ke garis ES1. Nah, antara ini sama ini itu kalau dilihat dari sininya berarti kan ini 2 kan per 3. Nah, dikalikan dengan jarak antara S6 dengan Q1. S6 dengan Q1 ini kalau dengan menggunakan rumus itu sama saja dari titik tengah atas ke titik
kalikan. Hasilnya adalah 1/3 A akar kalikan 3, ini 6 dan 1/3 ya. Jabarkan wes. 6 per maaf jadinya 3/6 akar 3. Kalau 3/6 akar 3 itu sama dengan 1/3 ya. A akar 3. Jadi setiap sesuatu jika titik dari titik E dari titik S F ke titik ke garis S1 itu kita ambil titik tengah S6 dulu ya. Titik tengahnya antara HF ini kita misalkan sini S6. Kemudian ditarik garis tegak lurus dengan S1. Nah, cara narik tegak lurusnya menggunakan, kalau kalian punya penggaris, itu penggarisnya ditambah di sini, yang titik-titik apa? Kan ada sentimeter gitu ya, garisnya yang 1 2 itu tambah di sini, lurus. Nanti kalau ditarik lurus ke atas, itu tegak lurus. Lah, ini pas tegak lurusnya ke titik tengah antara E sama A, yaitu Q1. Kemudian digambarkan seperti ini. Lah, ini menggunakan teori segi 4 ya. Karena segi 4 juga sama, jadi nanti kalau misalnya ada berapa garis, berarti ada 4. Kalau 4 ambil 1 kan kayak arsiran, dulu di SD sudah pernah ya. Jadi ini kan 2. Yang di arsir 2 jadi 2/3. 2/3 kan? Paham? Terus jarak antara S6 dengan Q1 itu sama dengan setengah A akar 3. Kemudian kita rumusnya. Paham ya sampai sini ya? Ini untuk garis yang bersilangan. Memang garis bersilangan itu rumit karena kalau misalnya kita membagiankannya salah saja, nanti akan salah hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Perhatikan, tentukan jarak antara HF dengan GS apabila diketahui rusuknya adalah 6. Nah, seperti tadi kita coba lihat ini ada titik tengah S6, baru kita cari jarak antara ini. Seperti tadi, cuma apa hadapnya saja yang beda. Ini berarti kita tarik dari sini. Ini masuknya ke Q3 ya. Nah, S6 sini ke tengah, S1, otomatis antara jarak titik S6 dengan garis GS1 ini adalah sini, tegak lurusnya ke sini, ini Q3. Seperti tadi ya, rumusnya adalah kita buat ya, 3 kan, jadi 2/3 kali jarak antara S6 Q3. S6 Q3 sama ya kayak tadi ya, setengah A akar 3, jadi 2/3 lah. Tadi rusuknya dimasukkan 1/3, rusuknya 6 akar 3, hasilnya adalah 2. Hasilnya adalah 2 akar 3. Sampai sini paham ya? Oke, sampai sini dulu video dari kakak. Apabila nanti ada yang ditanyakan, mohon tanyakan saja di bawah ya. Nanti langsung kolom komentar saja. Sekian dari kakak. Apabila ada salah kata, salah video, salah editing, salah semuanya,
Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.